Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi walaupun secara daring melalui YouTube. Hari ini, hari Selasa, Ustadz akan mengajak kalian belajar tentang KPK dan FPB lagi. Masih ingatkan kemarin ada 3 cara untuk menentukan KPK dan FPB. Ada dengan cara manual, dengan mendata setiap anggotanya, baik KPK maupun FPB. Yang kedua, menggunakan cara pohon faktor. Dan yang ketiga adalah menggunakan cara tabel. Nah, Ustadz merekomendasikan cara tabel karena ini nanti paling cepat bisa mengerjakan pakai cara tabel. Nah, sebelum kita ke soal cerita KPK dan FPB, kalian perlu tahu nanti kamu membedakan antara soal cerita ini soal FPB apa soal KPK sih. Itu bisa melakukan dengan trik yang Ustadz jelaskan berikut ini. Mari kita lihat penjelasannya. Perbedaan ciri soal KPK dan FPB dalam soal cerita. Untuk menganalisis soal tersebut termasuk KPK atau FPB, kita bisa melakukan analisis sederhana seperti ini. Yang pertama adalah KPK. Ya. Untuk KPK, biasanya yang ditanyakan itu adalah tentang waktu. Apakah itu tanggal berapa, ataukah hari, ataukah jam, atau menit, bahkan detik. Jadi kalau KPK biasanya yang ditanyakan adalah tentang waktu. Yang kedua, kita bisa lihat kata kuncinya yang ada di soal itu. Yang pertama biasanya setiap titik-titik sekali. Apakah setiap 3 bulan sekali, setiap 2 hari sekali, setiap 4 detik sekali. Yang jelas kuncinya biasanya tertulis ada setiap titik-titik sekali. Ini adalah kunci bahwa itu soal KPK. Selanjutnya adalah ada kata bersamaan. Yang ketiga, ada kata bersama lagi. Yang keempat, bersama-sama. Jadi, kalau kita menemukan hal ini pada sebuah soal tersebut, maka itu biasanya adalah soal yang penyelesaiannya menggunakan KPK. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu yang FPB, biasanya di soal yang ditanyakan adalah tentang jumlah, ya. Kemudian kalau secara kata kuncinya biasanya dalam soal FPB itu ada kata kunci sebanyak-banyaknya. Kemudian paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Jadi kalau kalian melihat dalam sebuah soal itu yang ditanyakan adalah tentang jumlah, kemudian ada salah satu dari kata kunci ini atau 2 atau 3 atau bahkan semuanya, maka itu adalah ciri soal yang penyelesaiannya menggunakan FPB. Oke, sekian dari Ustadz. Nah, setelah kalian melihat penjelasan dari Ustadz Muhib tadi, kali ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB pada soal cerita. Jadi soal cerita ini adalah soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ani pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Budi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jika mereka ke perpustakaan bersama-sama pada tanggal 2 Agustus 2020, maka mereka akan ke perpus bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal titik-titik. Di sini ada setiap 4 hari sekali, setiap 6 hari sekali, tanggal 2 Agustus 2020 bersama-sama. Nah, ini merupakan ciri-ciri KPK. Maka kita kerjakan dengan KPK, ya. Kita bagi dengan bilangan prima. 4 dan 6 kita bagi 2, hasilnya 2, 6 bagi 2, 3. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Kita bagi dengan 2 lagi, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, tetap, karena tidak bisa, tidak dilingkari, ya. Kita bagi dengan 3, 1 tetap, 3 bagi 3, 1, maka selesai jika 1 sama 1. Untuk KPK kita tulis semuanya, yaitu 2, 2, 3, maka kita kalikan 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12 hari. Untuk mencari tanggal, rumusnya
tanggal awal ditambah KPK. Tanggal awalnya adalah 2 Agustus 2020, KPK-nya 12 hari. Maka 2 Agustus ditambah 12 hari, hasilnya adalah 14 Agustus 2020. Untuk contoh yang kedua, Ani pergi berenang setiap 6 hari sekali, Budi berenang setiap 9 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada hari Minggu, maka mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada hari titik-titik. Ini sama ya, ada setiap 6 hari sekali, setiap 9 hari sekali, bersama-sama, hari Minggu, dan seterusnya. Maka pengerjaannya menggunakan KPK. Tetap kita bagi dengan bilangan prima. 6, 9 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap. Kemudian 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Lanjut kita bagi dengan 3, ini tetap 1, 3 bagi 3, 1. Selesai. Maka KPK-nya semuanya kita tulis 2, 3, 3. 2 kali 3 kali 3, hasilnya 18 hari. Untuk mencari hari, KPK ini kita bagi dengan banyaknya hari, ya. KPK-nya 18 dibagi 7, banyaknya hari ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 18 dibagi 7 hasilnya adalah 2, sisanya 4. Nah, yang kita gunakan adalah sisanya ini. Kita masukkan ke rumus, hari sama dengan hari awal ditambah sisa. Hari awalnya adalah Minggu, maka Minggu ditambah sisanya, yaitu 4 hari. Minggu setelah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Maka hasilnya adalah Kamis. Untuk contoh yang ketiga, ibu memiliki 12 kue kering dan 18 bolu kukus. Kedua makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak tetangga yang mendapatkan kedua makanan tersebut? Ini pengerjaannya menggunakan FPB karena ada kalimat jumlah dan jenis yang sama banyak. Nah, ini yang ditanyakan adalah banyak tetangga, bukan yang disebutkan di sini, kue kering dan kue bolu. Maka cukup kita cari FPB-nya saja. 12 dan 18 kita bagi dengan 2, 6, 9. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Lanjut kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3, 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap 9. Dibagi 2 tidak bisa, kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Lanjut kita bagi 3, satunya tetap, 3 bagi 3, 1. Maka kita bisa mencari FPB-nya, yaitu yang dilingkari 2 dan 3. Kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka jadi banyak tetangga yang mendapatkan kedua kue tersebut sebanyak 6 orang. Karena ini yang ditanyakan tetangganya, ya. Lanjut contoh yang keempat. Ibu guru memiliki 12 pensil dan 20 penghapus. Kedua alat tersebut akan dibagikan kepada siswanya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa? Ini pengerjaannya menggunakan FPB juga karena ada kalimat jumlah dan jenis yang sama banyak. Kemudian yang ditanyakan banyak pensil dan penghapus yang disebutkan di sini. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus, ya. Kita bagi dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 12 dan 20 bagi 2, 6, 20 bagi 2, 10. Karena bisa membagi keduanya, kita lingkari. Kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Karena bisa membagi keduanya, maka harus kita lingkari. Lanjut kita bagi 3, 3 bagi 3, 1, 5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap. Kita bagi 5, 1 tetap, 5 bagi 5, 1. FPB yang dilingkari 2 dan 2, maka kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, karena ini yang ditanyakan banyaknya pensil dan penghapus yang disebutkan di awal, maka kita menggunakan rumus. Jika nyari banyak pensil, maka rumusnya adalah pensil dibagi FPB. Pensilnya 12 dibagi FPB-nya 4, maka banyaknya pensil adalah 3. Kemudian banyaknya penghapus, rumusnya penghapus dibagi FPB. Banyaknya penghapus 20 dibagi 4, maka hasilnya 5 penghapus. Maka banyaknya pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa adalah sebanyak
sebanyak 3 pensil dan 5 penghapus. Setelah melihat penjelasan dari video tadi, bagaimana? Mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Tapi kalau memang kalian masih belum mengerti atau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ustadz Ustadzah melalui psikologi atau secara WA pribadi. Nah, habis ini kalian akan mengerjakan 4 soal psikologi tentang KPK dan FPB. Kamu analisis dulu apakah itu soal KPK, apa soal FPB, baru kamu bisa mengerjakannya. Jangan sampai nanti soal KPK kamu kerjakan dengan cara FPB. Nah, sampai di sini dulu. Ustadz Muhib mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.